Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan kami di Abang SM. Nah, di video kali ini saya akan sedikit bercerita tentang awal mula kami membuka counter. Bagaimana caranya kami mencari tempat yang strategis, terus tempat yang ramai, terus berapa sih modal awal yang kami keluarkan untuk membuka counter ini. Nah, untuk yang pertama kita cari tempat. Kalau untuk membuka counter kita cari tempat yang strategis, teman-teman. Nah, dulu kami atau saya dengan suami itu cari tempat bener-bener itu ada sekitar 2 bulan, teman-teman. Udah cari kesana kesini, cari yang tempatnya itu strategis, rame, deket dengan keramaian lah. Di counter yang sekarang ini counter kami itu letaknya di seberang pasar, teman-teman, pasar Jati Asih. Jadi tempatnya itu rame kalau pagi. Makanya kami itu buka counter itu mulai dari jam 6 pagi sampai jam setengah 11 sekarang. Karena kita itu ambil orang-orang yang pada ke pasar. Dia kan udah mulai ke pasar, kan udah pada pagi-pagi. Jadi kita mencari pelanggannya itu ngikutin orang-orang pasar tersebut. Jadi kita buka lebih awal, lebih pagi. Kita buka jam 6 pagi. Itu kita harus udah buka ya, teman-teman. Nah, untuk kalian yang lagi cari-cari tempat untuk mau buka counter, ini penting banget. Itu kita harus cari yang pertama tadi tempat yang strategis, dekat jalan raya, jadi banyak orang yang mampir. Terus dekat dengan keramaian seperti pasar, sekolahan, boleh di perkampungan tapi yang padat penduduk. Dia kan masih pakai, kadang ada yang pakai wifi, tapi kalau keluar kan nggak mungkin pakai wifi kan, maksudnya tetap pakai kuota. Jadi kita cari yang di perkampungan tapi di padat penduduk. Nah, untuk yang kedua, berapa sih modal awal yang kami keluarkan? Ini sedikit cerita ya. Jadi dulunya itu saya bersama suami, dulu suami itu masih kerja di PT ya, teman-teman. Terus setelah nikah saya udah berhenti kerja, dan ya kerjaannya cuma nungguin suami karena belum punya anak. Jadi udah ada itu 1 bulan, saya bilang sama suami, saya bosen di rumah, nggak ada kerjaan, terus sendiri juga gitu, boleh nggak sih mau buka-buka usaha apa gitu. Nah, karena teman suami itu udah buka counter, jadi suami menyarankan untuk belajar bersama teman suami itu di counter lah. Terus akhirnya saya itu belajar selama kurang lebih ada 2 mingguan sambil mencari tempat, terus bolak-balik lah, ada cari tempat. Terus ntar kalau suami lagi kerja, saya ke rumah temennya suami itu belajar bagaimana caranya melayani, bagaimana caranya merayu pembeli, terus semuanya lah banyak. Nah, akhirnya udah menemukan tempat. Saya dan suami itu nyicil ya, teman-teman. Untuk pertama kali saya beli etalase Oppo dan Vivo itu
saya beli dua tapi beda harga, maksudnya teman-teman. Itu awal mula saya beli, kalau untuk yang Vivo Oppo itu kurang lebih harganya 1.500.000 teman-teman. Kalau yang Vivo itu 1.250.000. Nah, setelah kami udah beli etalase, itu kami beli yang second ya teman-teman. Setelah itu saya dan suami, kalau lagi libur, suami itu kan Sabtu Minggu, kita belanjain beli jaring seperti yang di belakang, jaring, cantolan yang buat nyantolin aksesoris. Dulu saya pertama itu beli jaring cuma 2 teman-teman. Dulu satu buahnya itu harganya 40.000 kalau nggak salah, atau 45.000 lah. Kami beli 2 teman-teman. Dan untuk cantolannya kami beli 100 pieces. Itu dulu harganya kurang lebih 1.200 teman-teman. 1.200 itu cantolan sama jaring teman-teman. Kita beli nyicil, setelah beli etalase kemudian beli jaring sama cantolan tersebut. Nah, terus minggu berikutnya saya dan suami belanja lagi. Jadi kita itu belanjanya bertahap teman-teman, nggak langsung kita langsung belanjain etalase isi semuanya, itu enggak. Saya itu nyicil teman-teman, atau bertahap. Terus itu kami beli dudukan kartu yang buat di dalam etalase buat naro kartu, itu juga nyicil. Dulu kami beli untuk satu etalase itu kurang lebih isinya ada 20 kami beli 20 pieces. Itu dulu harganya kurang lebih 11 atau 12.000 lah. Itu kami nyicil juga, beli beli akrilik dudukan kartu itu. Terus minggu depannya lagi kita beli aksesoris. Nah, selang lagi kita lagi belanjain isi buat counter, sambil kita cari-cari tempatnya. Nah, kurang lebih itu udah kebeli semua, tinggal beli aksesoris sama beli voucher dan perdana. Alhamdulillah kita dapat tempatnya deket pasar, deket pasar Jati Asih teman-teman. Nah, udah gitu udah dapat udah dapat rukonya, kita langsung pindahan, tapi nggak langsung buka teman-teman, karena isinya belum ada yang mau dijual. Baru ada etalase, cantolan, kita rapi-rapihin dulu, kita sekat rukonya dulu. Kan rukonya itu plong teman-teman, nggak ada isinya sama sekali, nggak ada sekat-sekatnya sama sekali, kita sekat dulu. Nah, setelah itu kita belanja aksesoris. Itu dulu pertama kali belanja itu kurang lebih kurang dari 1 juta kayaknya teman-teman, karena kita paling stoknya 2, paling minim itu 2, maksimal itu 2 kita belinya. Jangan terlalu banyak, kata temennya suami itu. Kalau untuk awal-awal nggak usah banyak-banyak, yang penting ada gitu yang orang cari. Kayak misalkan cari aksesoris itu ada, nggak usah banyak-banyak dulu. Nanti kalau misalkan alhamdulillah laku, baru kita beli lagi. Nah, untuk kartu sama vouchernya sama juga teman-teman. Dulu kita pertama itu stok cuma 1-2, yang kecil-kecil kita stok agak banyak, ada 3, ada 4 gitu. Tapi kalau yang gede-gede kita stoknya cuma 1-2 gitu doang. Yang penting barang yang lagi cepet keluar itu kita ada gitu, jadi nggak ketinggalan sama konter-konter yang lain. Nah,
itu semua udah kumpul semua teman-teman, maksudnya udah etalase udah keisi, terus cantelan-cantelan itu udah keisi semua, walaupun satu cantelan isi satu aksesoris nggak apa-apa, yang penting kelihatan isi, terus banyak juga dijajarin gitu, semua jaring-jaringnya atau cantolannya itu ada isinya teman-teman. Nah setelah isi semua kita cari tanggal kita cari tanggal yang pas teman-teman. Dulu kalau nggak salah saya sama suami itu buka pada hari Senin. Nah berhubung hari Senin suami masih kerja, suami itu pertama dulu shift pagi ya, jadi dia nggak nemenin pertama kali buka konter ini teman-teman. Saya sendirian di tempat tempat nggak ada siapa-siapa, maksudnya nggak ada siapa-siapa yang kami kenal, karena kami benar-benar merantau. Dulu saya kerja di Jakarta, suami di Cilengsi, terus dapat konter atau dapat tempat ini itu di Bekasi. Jadi nggak ada temen, nggak ada saudara sama sekali. Kita semua adaptasinya itu sangat-sangat sama orang baru lah. Nah untuk printer Bluetooth itu kami nggak langsung beli teman-teman, itu sekitar kita buka konter itu udah sekitar berapa bulanan lah kami baru beli printer Bluetooth, karena harganya lumayan, sekitar 350 atau 400an lah dulu. Nah itu semua aksesoris itu kami nyicil setiap bulan, kami belanja lagi, setiap bulan kami belanja lagi. Jadi total kira-kira nih ya, total awal untuk modal buka usaha itu kalau untuk saya pribadi sekitar 6 juta 20 ribuan, 6 jutaan lah. Itu modal awalnya, karena kami nyicil jadi nggak terasa. Kalau misalkan langsung beli itu mungkin kalau ada uangnya sih nggak apa-apa ya. Dulu kan karena nggak terlalu niat juga ke arah konter sama sekali. Saya ataupun suami itu belum mengerti dunia konter, jadi kita sama-sama belajar, dan alhamdulillah sampai sekarang udah 3 tahun konter ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah aksesoris udah semakin nambah, pelanggan juga alhamdulillah semakin nambah. Nah itu cerita awal mula kami buka konter, dan sedikit modal yang kami punya itu kami belinya nyicil ya teman-teman. Untuk teman-teman yang akan buka konter, kalau misalkan kalian punya uang banyak, itu langsung aja dibikin mewah. Tapi kalau modal kalian minim seperti saya, itu kayak tadi saya bertahap beli aksesoris, beli semuanya itu bertahap. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sharing. Untuk video selanjutnya mungkin saya akan cerita tentang macam-macam pelanggan, terus gimana awal mula pelanggan di sini, berapa sih berapa hasil pertama pas kita buka konter. Nanti saya akan cerita lagi, akan sharing lagi ke teman-teman. Oke, terima kasih, semoga videonya bermanfaat untuk kalian yang akan buka konter. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.